Ya, kembali lagi bersama saya Lita Pung Channel. Kali ini Beta akan membahas tentang peristiwa di Rotendao pada tahun 1746. Sekarang ini Beta lagi berada di Desa Lekik, Kecamatan Lobalain. Kalau ke sana itu ke Lunggu, yang ke sana itu tembus di depan sekolah SD Mogdale. Ya, kembali pada pohon asam ini, menurut cerita para orang tua, tuturan lisan para orang tua, dan Beta membaca di beberapa tulisan-tulisan bahwa diperkirakan di pohon asam inilah potongan tubuh Foembura digantung. Menurut beberapa orang yang tinggal di sekitar sini, mereka katakan bahwa ada dua pohon asam, yang satu di tumpukan dedak padi dan yang satu ini. Namun diyakini bahwa pohon asam inilah yang menjadi tempat di mana potongan tubuh Foembura digantung oleh Todenggalilok pada waktu itu. Dalam bahasa Rote, potongan tubuh itu diartikan sebagai paru-paru. Nah, mari kita lihat di mana paru-paru dari Foembura itu dikuburkan oleh Todenggalilok. Menurut cerita yang saya baca dari Bapak Mateus Mesak, bahwa bagian tubuh Foembura itu dikuburkan di belakang rumah Bapak Ndun. Mari kita cek kira-kira di mana letak kuburan tersebut. Nah, ini sekarang saya sudah berada di belakang rumah Bapak Rafael Ndun. Jadi diperkirakan disinilah bagian tubuh dari Foembura dikuburkan. Kita mulai dari sini.
Perlu diketahui bahwa pada abad ke-16, sejak VOC masuk ke Rotendao sekitar 1656, di kota inilah merupakan pelabuhan atau persinggahan pertama kapal-kapal perdagangan VOC dan juga kapal-kapal dagang dari belahan Nusantara yang lain, sehingga disinilah dijadikan kota karena pusat administrasi dan pusat perdagangan Belanda di Rote di kota ini, sehingga ini disebut kota Leleuk. Dalam bahasa Termanu itu Leleuk itu adalah banyak kamar. Untuk diketahui bersama bahwa bangunan biru itu bukan pagar batu Belanda ya, tapi itu adalah bangunan PLTU yang mangkrak sudah hampir 10 tahun. Kembali ke kisah Foembura. Jadi pada waktu itu pada tahun 1746, Meulenbeek ditemani oleh Foembura, ditemani oleh Raja Dengka, ditemani oleh Raja Lole dan beberapa budak dan juga beberapa prajurit Belanda. Mereka melakukan patroli rutin dan ketika tiba di pagar batu ini, Meulenbeek mencari 3 tahanan yang dari Lando yang ditahan di tempat ini, tetapi tidak ditemukan karena mereka sudah melarikan diri, sehingga pada waktu itu Raja Fola Sinlae dicambuk oleh Meulenbeek dan menimbulkan kerusuhan antar rakyat dan juga dengan prajurit-prajurit rombongan Meulenbeek pada waktu itu. Kemudian hari berikutnya kerusuhan tidak dapat dibendung karena kelakuan Meulenbeek yang cukup arogan, yaitu dengan cara dia menelanjangi istri dari Daumanhu Sinlae yang merupakan raja sebelum Fola Sinlae. Dengan kejadian itu sehingga membuat kemarahan rakyat Termanu semakin menjadi-jadi dan akhirnya terjadi baku tembak pada waktu itu. Rakyat Termanu pun membalas tembakan para prajurit Belanda karena rakyat Termanu juga sudah mempunyai senjata pada waktu itu. Ketika terjadi baku tembak, kemudian Meulenbeek menawarkan perdamaian. Dia menyerah, kemudian dia menawarkan perdamaian dengan rakyat Termanu pada waktu itu dengan memberikan emas dan juga budak, tetapi rakyat Termanu menolak. Yang mereka inginkan adalah Foembura pada waktu itu. Padahal sebenarnya Foembura telah tewas tertembak di dalam pagar, sehingga tubuh Foembura dilempar keluar pagar dan kemudian dicincang oleh rakyat Termanu pada waktu itu. Sekarang kita tidak bisa lagi menemukan bekas-bekas pagar batu itu karena ketika PLTU ini dibangun, semua bekas pagar batu itu digusur sehingga kita tidak bisa lagi melihat bekas-bekasnya. Kembali ke kisah Foembura, ketika Todenggalilok mengetahui bahwa Foembura telah mati dicincang oleh rakyat Termanu, Todenggalilok adalah ipar dari Foembura. Dia datang dan mengambil potongan tubuh dari Foembura, kemudian dia bawa ke Lekik pada saat itu, sehingga dia menggantung potongan tubuh dari Foembura di pohon asam itu. Tetapi kemudian dia bermimpi didatangi oleh Foembura. Dikisahkan bahwa di dalam mimpi itu Foembura berkata kepada Todenggalilok bahwa kalau kamu menggantung tubuh saya di pohon asam ini, bagaimana anak cucu saya bisa menemukan saya di kemudian hari. Sehingga Todenggalilok mengambil potongan tubuh atau paru-paru dari Foembura dan menguburkannya di tempat ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa share. Dan ini merupakan lampiran catatan sejarah dari Hans Hagerdal yang diambil dari buku The Lord of the Land, The Lord of the Sea dengan judul The Company
on the move. Sekian.